dibaptis, Roh Kudus datang di atasnya. Yohanes dari rahim ibunya sudah kepenuhan Roh Kudus. Lalu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Lukas 7 nomor 28, Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada manusia seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Tidak ada. Yesus loh yang mengatakan itu. Bro, kalau bawa ayat satu-satu supaya kita bahas ya. Jangan terlalu banyak ayat, akhirnya kita nggak bisa merespon yang lain. Karena bro sudah mengangkat ayat terlalu banyak, bro. Oke, jadi Yesus mengatakan Yohanes itu lebih besar dari semua manusia yang pernah dilahirkan oleh perempuan. Sementara Yesus di dalam Matius 1 jelas sekali dia dilahirkan oleh perempuan. Dan sesudah anak itu lahir, yaitu Yesus. Sudah banyak sekali ayat yang bermawa. Ya, jadi saya simpulkan. Bang. Saya simpulkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu sama seperti Musa, Yesus membantahnya. Kenapa? Yohanes lebih besar daripada Yesus. Musa itu nabi besar. Dia menghalau Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Yesus menyelamatkan Bani Israel dari apa? Tentara Romawi tidak mampu mereka usir. Yesus usir, tidak bisa dia. Sementara nubuatan yang datang adalah nabi yang sama seperti Musa. Dia harus sakti. Dan itu hanya dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya berhasil nyanyian baru bagi Tuhan itu digaungkan di tanah-tanah tempat tinggalnya keturunan Ismail, yaitu Nebayot dan Kedar. Demikian, silakan. Oh ya, saya rasa kita sudah menjawab. Aku tambahan dikit bro, ada klarifikasi bro. Sebentar aja, sedikit aja. Ya, sedikit aja. Begini Bro Suma ya. Bro Suma itu baca memang comot ayat untuk membenarkan apa yang Anda katakan. Dari Alkitab lagi Anda. Jangan begitu dong ya. Anda kalau baca terus itu jelas. Yang terkecil di dalam, yang di sini lebih besar dari Yohanes. Aduh, memang menyesatkan orang. Jadi jangan begitu, baca semuanya Bro Suma. Ya, jangan begitu. Saya protes Anda keras. Karena Anda itu comot itu untuk membenarkan ajaranmu. Silakan ditunjukkan, itu. Bang. Silakan ditunjukkan ayatnya. Sebentar, Yesus lebih besar dari Yohanes itu di mana, Bang? Silakan. Iya, wah itu jelma, bro. Itu udah biasa itu, bro. Ayatnya, Bang. Ayatnya silakan. Ada itu, bro. Baca aja selanjutnya. Yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari dia, dari Yohanes. Ya, oke, itu satu. Ya. Terus berikutnya, bro, ini kan selalu klaim, misalnya contoh mengenai Yesus itu beda dengan Yohanes. Yohanes sejak awal dia sudah diurapi. Bro, baca nggak waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria? Sejak ini Yesus ini adalah pekerjaan Elohim itu sendiri. Ya, apa yang dikatakan oleh Maria? Mana mungkin itu terjadi? Jadi Maria tuh berpikir sama dengan kita, mana mungkin itu terjadi? Mestinya harus ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Sama, nggak mungkin saya tak punya suami. Apa Gabriel berkata? Ya kan? Roh Allah yang maha tinggi itu akan menaungi engkau. Ruah itu yang maha kuasa akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau akan lahirkan itu ya akan disebut anak Allah. Gitu loh. Jadi yang ada di rahim Maria ini ya itu adalah dikandung oleh Roh Kudus. Ya itu sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita. Roh Allah itu sendiri yang melakukan inkarnasi, nuzul, ya menjadi manusia. Begitu loh bro. Itu apa? Yohanes itu nggak ada apa-apanya. Makanya Tuhan Yesus katakan yang terkecil di surga, si ini lebih dari Yohanes, gitu loh. Itulah Tuhan Yesus sejak awal. Kalau kamu bilang itu peristiwa pembaptisan atau pengurapan Tuhan Yesus juga di itu tanda bro. Dia sejak awal dia sudah dari roh itu, roh yang maha kuasa itu sehingga dia nusul menjadi daging, menjadi manusia. Begitu bro. Dia itu sendiri. Makanya pada saat pembacaan tadi, genaplah nats ini. Kenapa dibilang genaplah nats ini? Kenapa nggak dibilang pada saat pembaptisan? Jadi tidak seperti itu pemahaman Alkitab. Anda yang menyerongkan itu. Karena Anda yang ambil ayat Alkitab ini. Kecuali kalau Anda ambil ayat Al-Quran, silakan. Kalau Anda ambil ayat Alkitab, Anda menyerongkannya. Keliru, sangat keliru. Gitu loh. Oke, itu tambahan saya. Silakan bro Anakala. Jadi betul ya, Yesus berkata yang ada di sini lebih besar dari Yohanes. Begitu ya. Tapi saya cari-cari ayatnya belum dapat ya. Nah, Bro Suma tadi menyinggung tentang Yesus Kristus, tentang perkataan kan tadi.
di mana Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Lalu Bro Suma menyinggung tentang segala yang dikatakan Tuhan Yesus ya, yang dikatakan Bapa. Nah, Bro Suma menyinggung tadi sama seperti Roh Kudus ya. Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat Bro Suma di Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Ini judul perikopnya pekerjaan penghibur ya. Di 2 ayat terakhir dikatakan, ia Roh Kudus ya. Ini sedang berbicara tentang Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi yang Roh Kudus, pekerjaan penghibur Roh Kudus itu, di orang Kristen itu, Roh Kudus menyampaikan apa yang diterimanya dari Yesus Kristus. Nah, apakah dia hanya seorang nabi? Apakah Musa lebih besar dari dia? Nah, di ayat terakhir dikatakan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, itu yang Bro Suma maksudkan tadi. Aku berkata-kata tidak dari diriku sendiri. Di sini Tuhan Yesus berkata, karena apa? Segala yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apakah Yesus hanya nabi? Lalu Roh Kudus akan memberitakan kepada miliaran orang Kristen apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan. Dan itu diterima dari Tuhan Yesus. Apakah dia, orang ini, Yesus Kristus Sang Mesias ini, lebih kecil dari Yohanes, lebih kecil dari Musa? Sementara Roh Kudus ini menerima dari Yesus Kristus untuk disampaikan ke orang percaya. Nah itu, jadi Bro semua yang katakan aku tidak dapat berkat dari Bapa ya, dari Bapa. Ini sama yang Tuhan Yesus katakan di sini. Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Roh Allah itu, Roh Kudus Allah itu, Roh Kudusnya. Roh Kudus itu dikatakan di dalam Yesaya 63 itu ayat 63 ayat 3 dikatakan Roh Kudusnya, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya adalah pribadi ini adalah milik Allah. Yesus Kristus berkata di sini, segala yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, di sini Yesus berkata bahwa ia Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya di sini. Nanti itu kapan? Ketika dia selesai merendahkan dirinya. Ketika Yesus dimuliakan di kayu salib. Dia yang akan memberikan Roh Kudus itu. Yang dijanjikan Bapa, dia sendiri yang akan mengutus Roh Kudus itu. Jadi pernyataan-pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus menyamakan dia dengan dan Bapa setara. Jadi jangan heran kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa berkata dari diriku sendiri. Kenapa? Karena dia itu kepenuhan kealahannya itu setara dengan Bapa. Makanya Yesus bilang apa yang Bapa punya adalah aku punya. Gitu Bro Suma. Mungkin Bro Triwira mau tambahkan, saya sudah lupa ayat-ayat yang lain yang Bro Suma bawakan terlalu banyak. Mungkin Bro Triwira masih Bro. menambahkan. Jadi di kitab di Filipi ya, di Efesus ya. Di Efesus 2 itu dijelaskan bahwa kesetaraan itu tidak dipertahankannya, tapi mengosongkan diri dan merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Ya, makanya ada ayat yang berkata dia yang merendahkan diri, dia masuk di ruang dan waktu menjadi manusia, sangat terbatas. Makanya ada ayat berkata bahwa dalam waktu yang singkat dia lebih rendah dari malaikat. Makanya ada Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripadaku. Itu salah. Tidak, itu pertentangan. Tidak, dia menggenapi semua itu. Dia merendahkan dirinya. Ya kan? Kenapa dia merendahkan diri? Supaya orang Israel bisa lihat dia. Kalau enggak mati orang Israel takut. Makanya itu penggenapannya. Bukan Nabi Anda, enggak ada itu. Ya kan? Kalau dia datang dalam kemuliaannya, mati orang Israel itu. Makanya dia takut. Makanya Tuhan bilang biarkan, mereka benar. Silakan. Nah, makanya Tuhan janjikan supaya dia datang. Dia datang supaya tidak mati, bisa melihat Tuhan Yesus. Gitu loh bro. Jelas banget, dia hanya merendahkan dirinya. Tapi dia itu, Roh yang Maha Kuasa itu yang harus lahir lewat perawan Maria. Kenapa harus lahir? Itu jelas. Di ayat Alkitab berkata Allah sendiri akan memberi pertanda kepadamu. Seorang anak darah, perempuan muda akan melahirkan seorang putra. Jadi kalau menamakan dia Immanuel.
Berarti dia harus datang, harus lahir melalui proses kelahiran manusia biasa. Ya kan, menjadi 9 bulan 10 hari. Itu di nubuatnya. Jadi dia tidak jadi langsung manusia dewasa. Untuk apa? Makanya dia disebut anak manusia, ada silsilahnya. Ya kan, tapi malaikat berkata dia juga anak Allah. Anak manusia dan anak Allah. Gitu loh. Anak manusia untuk apa? Untuk dia dikorbankan kayu salib supaya apa? Nyawa ganti nyawa. Nyawa ada dalam darah. Darah terbentuk pada saat dia diraih Maria. Supaya apa? Darah itu suci. Tidak ada manusia yang bisa darah suci, nggak ada. Makanya dia harus merendahkan diri yang lahir dari proses kelahiran manusia. Supaya nyawa itu terbentuk di darah yang suci itu. Dia mengorbankan darahnya di Bukit Golgota. Untuk menanggung kita manusia, termasuk menanggung Anda itu, Suma. Jangan sesatkan firman Tuhan. Jangan serongkan firman Tuhan itu. Kalau tidak, kamu ambil aja ayat-ayat Al-Quranmu. Ya kan, silakan aja. Ada nggak nubuatan seperti itu? Silakan. Walaupun tidak sama, jangan comot ayat di firman Tuhan untuk membenarkan kepercayaan dan ajaran kamu. Nggak bisa. Saya akan 100% akan menentang itu karena firman Tuhan mengatakan bahwa jalan kebenaran jelas. Jalan kebenaran itu Yesus Kristus dan itu firman. Firman itu ada di Alkitab. Karena comot-comot itu kita akan melawan Anda, ya kan? Itu. Terima kasih tambahan saya, silakan. Oke. Bro, tunggu. Bro Suma, saya tambahkan sedikit ya. Tadi saya lupa ya. Silakan. Karena Bro Suma menyinggung tentang Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita lihat Yohanes Pembaptis ini, dia orangnya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Makanya Yohanes Pembaptis ketika ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Yohanes berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang dinubuatkan oleh siapa? Nabi Yesaya. Yohanes sendiri mengatakan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk membuka jalan bagi Tuhan. Nah, kita lihat kalau di dalam Lukas 1 ya, ayat 11 ya, ketika malaikat Gabriel menemui Sakaria, dan kita akan tahu jelas siapa Yohanes dan siapa Yesus Kristus. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejutlah. Ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah tadi. Mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan kita lihat ayat 17 ini ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bangsa-bangsa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan, dengar lagi ya, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kita lihat ya, di sini di pasal yang sama ya. Waktu setelah Gabriel selesai ini Gabriel menemui Maria. Nah, Elisabet sudah mengandung 6 bulan Yohanes ya. Nah, seketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung Mesias, Yahweh keselamatan. Namanya engkau harus memberi dia Yahweh keselamatan, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, setelah itu Maria pergi kepada Elisabet. Dan kita lihat di sini ya, apa respon Elisabet. Itu yang dikatakan Bang Suma tadi ya. Kebetulan Bro Suma menyinggung itu kan. Maria dan Elisabet judulnya ya. Di kitab Lukas, masih sama di Lukas 1. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak Yohanes yang ada di dalam rahim Maria ini ya. Melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi ini Roh Kudus yang mendorong dia berseru dengan suara nyaring. Dia penuh dengan Roh Kudus.
Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang dikatakan kepada Tuhan akan terlaksana? Dikatakan kepada Maria. Anak yang akan engkau kandung itu beri nama apa? Yehova keselamatan. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yohanes pun dipersiapkan untuk apa? Membuka jalan bagi Tuhan. Dan di sini Elizabeth penuh dengan Roh Kudus berkata, Maria ini ibu Tuhanku. Kok tiba-tiba anaknya Maria menjadi menjadi ibu Tuhannya Zakaria dan Elizabeth dan Yohanes. Padahal Yohanes sudah mengandung 6 bulan. Makanya ketika Yohanes berkata begini, dia ada sebelum aku. Padahal Maria belum mengandung, Elizabeth sudah mengandung 6 bulan. Tetapi Yohanes berkata, dia ada sebelum aku. Dan Yohanes berkata, nabi yang paling besar ini, apa yang Yohanes katakan? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut Yesus Kristus pun aku tidak layak. Karena siapa? Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah ada 14. Firman itu telah mengambil rupa manusia. Ayat 18. Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah adalah penyataan dari Allah yang tidak kelihatan itu. Itu bro. Ya silakan Bro Suma. Oke, saudara, thank you. Jadi Anda menjelaskan bahwa Tuhan Anda punya ibu. Ada manusia yang statusnya adalah ibu dari Tuhan. Itu semakin jauh dari nubuatan. Semakin jauh nabi yang sama seperti Musa. Musa ibunya bukan ibu Tuhan. Nah, ini justru Anda akan semakin menyulitkan posisi Yesus untuk menjadi sama seperti Musa. Oleh karena itulah harus ada oknum lain yang sama seperti Musa. Karena oknum yang Anda bawa adalah Tuhan. Musa bukan Tuhan. Dia manusia yang diutus oleh Allah untuk kemudian menjabarkan hukum-hukum kepada manusia. Yesus ternyata cuma diajarkan sebagai Tuhan dia yang dilahirkan oleh ibu Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengatakan kepada saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2, ini sudah sering saya sampaikan. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah sama seperti kita manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yaitu, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus menyatakan diri dalam keadaan yang sebenarnya, atau di dalam bahasa Yunani, katos artinya sesuai dengan apa adanya, atau seperti yang sesungguhnya ada pada dirinya, maka Yesus itu Tuhan, saudara-saudara saya juga Tuhan. Semakin jauh, sama seperti Musa, semakin jauh. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya itu, Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan. Kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan, maka betul kita akan sama seperti dia. Dia hanyalah manusia. Nah, kalau Anda kemudian membawa dia Tuhan, itu ajaran yang di luar daripada pengajaran Yesus. Ini sekarang kita ingin membuktikan bahwa di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihissalam itu memang dikuatkan dengan Rohul Kudus. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Surah Al-Baqarah ayat 253. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel
sebagai nabi yang dikuatkan dengan Roh Kudus. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Final kami, final. Kalau Anda mengatakan jangan ambil di kitab kami, jangan comot-comot. Saya geli ketika hal ini berlaku terhadap kalian, saudara saya, ketika orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Wahai Kristen, jangan kau comot-comot kitab kami. Pasti Kristen gulung tikar. Tapi kalau Islam, orang Yahudi menyeru, wahai umat Islam, jangan kau comot-comot kitab kami. Umat Islam tetap tegar. Kenapa? Al-Quran dituliskan tidak berdasarkan hasil penyelidikan. Tidak dituliskan atas hasil cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya jelaskan kepada saudara, tadi di awal, surah Al-Ma'idah, Ali Imran, ayat 81. Saya sudah terangkan bahwa eksistensi para nabi sudah memperjanjikan dengan Allah perjanjian kekal, perjanjian agung, bahwa akan datang sosok nabi terakhir yang akan membenarkan semua ajaran para nabi. Saya sudah tunjukkan itu. Itu nubuatan di Al-Quranul Karim, final. Nah, kenapa saya mengambil dari data-data dari kitab saudara? Supaya saudara tahu bahwa nabi yang sama seperti Musa bukan Tuhan. Nabi yang sama seperti Musa adalah nabi, utusan Tuhan. Nah, itu hanya bisa digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda mengatakan hanya Yesus kemudian jalan keselamatan, Bung, saya katakan kepada saudara, Anda coba, tadi Anda sudah membaca, saudara saya ya, Rantai Perak sudah membaca Matius 21. Orang-orang bisa selamat tanpa penyaliban, hanya dengan percaya kepada Yohanes, pelacur, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga hanya karena percaya kepada Yohanes. Penyaliban belum terjadi. Berarti Nabi Yahya mampu membuat orang masuk ke dalam surga hanya dengan percaya kepada perkataan-perkataannya. Yesus kalah, dia datangnya belakangan, itu pun mati secara terkutuk. Yahya bisa menyelamatkan orang hanya dengan mulutnya. Sebab Yohanes datang. Sorry, saya interupsi lagi. Kita di sini bukan debat, kita diskusi. Saya tidak nanti debat, saya Bang. menyerang lagi. Kita tidak debat, Bang. Kamu. Kita diskusi, betul. Anda membawa Matius 21. Saudara saya membawa Matius 21. Bahwa Yesus Kristus di manakah semua yang kamu katakan tadi? Lah ini fakta. Penyerangan. Kalau kita balik ini fakta, saudaraku. Sebab Yohanes datang kita bisa menyerang Islam juga. Silakan aja Anda serang. Silakan aja. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Coba. Hanya karena percaya kepada Yohanes, pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara kalian, sahabat saya, teman Kristen, percaya Yesus itu belakangan duluan. Lebih duluan masuk pelacur dan juga pemungut cukai daripada Anda. Hanya karena mereka percaya kepada Yohanes. Yohanes jauh lebih hebat. Gitu loh, Bang. Lalu kemudian, terakhir ya dari sesi ini, saudara dikatakan di dalam kitab saudara tadi, Anda mengatakan bahwa di situ ada lebih besar, ya, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Siapa yang terkecil dalam kerajaan Allah ini? Anda ingin mengatakan Yesus, selesai dia, berarti dia bukan Tuhan, karena dia adalah orang oknum, esensi atau hakikat atau pribadi yang terkecil dalam kerajaan Tuhan. Ternyata Yesus mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang pernah dilahirkan oleh wanita yang lebih besar dari Yohanes. Yesus dilahirkan oleh wanita, Yohanes lebih besar dari Yesus. Kalau Anda mengatakan, baca ayat selanjutnya, namun yang terkecil dalam kerajaan Tuhan lebih besar daripadanya. Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus kecil. Nah, Musa bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti nabi yang sama seperti Musa sama sekali
bukan Yesus. Anda belum bisa menunjukkan kepada kita di mana nabi yang sama seperti Musa Oke, dalam bro, kitab narasi saudara. bro sudah terlalu panjang, Oke, sudah ngawur, bro. saya Narasi bro tanggapi. sudah ngawur terlalu Ya, panjang. bro, saya tanggapi dikit, bro. Ya, ngawurnya Suma. boleh sedikit-sedikit dan Saya berdata ya, Ya. Bang. Saya data Ya. ya. Saya tidak asumsi. Ya, Silakan, data tapi datanya salah. silakan Anda Sebentar, bantah sebentar, saya data tanggapi, dalam ya. kitab saudara Saya tanggapi. sendiri. Silakan. Saya tanggapi ya, Ya, bro Suma ya. silakan. Supaya semua tahu di sini ya. Anda berkata bahwa istilah yang terkecil, bahwa Yesus itu yang terkecil di surga. Baca yang benar dong. Tuhan Yesus menegaskan bahwa walaupun yang terkecil di surga itu lebih besar dari Yohanes. Itu maksudnya, kamu menyesatkan orang itu. Apalagi Yesus. Makanya itu kata-katanya jelas. Aduh, memang. Jangan begitu dong. Jujur dari hatimu lah. Emangnya kita bodoh di sini? Jangan gitu, bro. Ya, saya tentang Anda. Karena Anda memang mau menyesatkan kita. Aduh, ya. Itu satu. Ya, jadi teman-teman di bawah tahu ini. Bahwa apa namanya pemahaman Suma ini, dia mau ngambil itu, menjelaskan itu, tapi itu sesat, salah. Ya, jelas banget. Silakan Anda baca itu. Itu untuk menegaskan. Bukan mengatakan bahwa dia adalah ciptaan dan makhluk seperti kita. Oke, terus berikutnya. Anda berkata bahwa di 1 Yohanes 1 kalau nggak salah itu, bahwa nanti kita akan seperti Tuhan Yesus. Berarti kalau seperti Yesus berarti sama dong. Bro Suma, baca yang benar 1 Yohanes 1 itu. Kamu harus tahu konsep bagaimana dia datang di kali yang kedua. Bagaimana kita dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang masih hidup di rapture menjadi tubuh kemuliaan. Itu tuh maksudnya menjadi seperti Yesus. Dan bertemu dia di awan-awan dan di surga. Kita bisa melihatnya, itu jelas. Gitu loh. Bukan kita seperti dia, sama seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya bukan seperti itu. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Makanya kita juga harus bangkit. Bagaimana kita bangkit? Kita harus dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dan Yesus sudah mengadakan, sudah melakukannya, sehingga kita percaya bahwa kita pasti bangkit. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bangkit, ya kan, kita menjadi seperti dia. Dan bertemu di surga dan memandang wajahnya, itu jelas. Begitu, bro. Jadi jangan disesat-sesatkan. Kamu ini gimana sih? Yang begitu, kamu comot Alkitab kok. Kamu jelasin. Penjelasanmu tentang Alkitab itu sesat, salah secara internal kami ya. Kalau kamu klaim sendiri silakan. Ya kan, kalau klaim kamu di Al-Quran silakan. Kita nggak akan ini, silakan. Tapi kalau Anda klaim penjelasan Anda di Alkitab, ya jelas Anda penjelasannya sesat. Dan saya bisa buktikan itu. Ya kan, simple banget. Gitu loh. Ayatnya terlalu banyak Anda itu. Ya, terus apa lagi? Saya sampai lupa mau tanggapi itu. Banyak, sudah jelas sesat kamu itu ya. Oke, itu dulu deh. Saya parkir mobil dulu. Oke. Tadi Suma terlalu banyak bernarasi sampai-sampai kita sudah bingung ini mau tanggapi yang mana. Nah, saya tanggapi tentang pemungut cukai ya. Di Matius 21 ya. Di sini katakan begini kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jadi narasi yang Bro Suma sampaikan justru terbalik ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Nah, Bro Suma bilang tadi, cukup percaya kepada Yohanes, sudah masuk surga. Tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab, justru yang sebaliknya dari apa yang Bro Suma katakan. Baru setelah itu, kata itu baru tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah, itu maksudnya orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias penyelamat itu. Orang-orang itu tidak diselamatkan. Tetapi justru pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada pemberitaan dari Yohanes.
Jadi itu yang dimaksud oleh mereka yang tidak akan masuk itu. Mereka tidak percaya kepada apa yang Yohanes beritakan. Nah, Yohanes memberitakan tentang apa? Tentang Sang Mesias. Ketika Yohanes melihat Yesus, apa yang Yohanes katakan? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika merujuk ke Yesus. Nah, kalau Bro Suma tidak percaya Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Bro Suma masuk di sini. Cuma Bro Suma bukan bangsa Israel ya. Tetapi golongannya Bro Suma ada di sini. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Jadi terbalik yang Bro Suma sampaikan, justru terbalik dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau berbicara tentang Yesus Kristus, Bro Suma mengatakan, oh, Yohanes lebih besar dari Yesus. Nah, saya kan sudah katakan tadi, Yesus berkata di sini ada yang lebih besar dari Yohanes. Padahal Yesus berkata Yohanes itu yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Tetapi di sini dia merujuk ke dirinya sendiri lebih besar daripada Yohanes. Sama seperti yang saya katakan tadi. Yohanes berkata kepada apa tentang Yesus Kristus? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Cuman Yohanes, nabi terbesar yang Tuhan Yesus katakan, membuka tali kasut Yesus Kristus pun sebenarnya dia tidak layak. Sang Mesias ini. Karena Sang Mesias ini, dia raja di kerajaan Allah. Siapa dia kalau dia raja di kerajaan Allah? Allah itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang Yesus Kristus, keagungan Yesus Kristus, lalu Bro mau tandingkan dengan Muhammad, Muhammad tidak ada apa-apanya dibanding Yesus Kristus. Seluruh nabi dan seluruh rasul berbicara tentang tokoh yang sama, Yesus Kristus semua, Sang Mesias. Sementara dari kalangan Bro Suma dari Islam mencari-cari, mengais-ngais. Seperti yang dari awal tadi, mengais dalam kitab Yesaya, gugur total. Mengais dalam kitab Ulangan, Taurat Musa, gugur tetap. Berbeda sekali dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus semua nabi berbicara tentang dia. Sebagai apa? Mesias penyelamat. Nah, Muhammad, di mana dikatakan Muhammad dia itu penyelamat? Nabi-nabi mana yang berbicara tentang Muhammad itu adalah penyelamat? Kalau kita melihat Alkitab justru sebaliknya. Dikatakan di Alkitab, ajaran Muhammad yang menyangkal dia Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus anak Allah, itu ajaran dari pendusta antikristus. Ajaran dari iblis. Makanya kalau Bro kita diskusi tadi, kalau kita mau menyerang, kalau kita menggunakan ayat Alkitab, Muhammad itu bukan cuma tidak ada apa-apanya, tetapi digambarkan ajarannya lawan dari ajaran Tuhan. Makanya saya sering kasih tantangan. Coba teman-teman muslim tunjukkan satu nabi mana atau satu rasul mana yang tidak bertentangan dengan ajaran Muhammad. Gitu Bro. Saya sebenarnya tidak mau menyerang Islam. Tetapi narasi-narasi Bro tadi sudah menyerang Yesus Kristus. Ya saya harus mengimbanginya. Begitu Bro. Saya lebih suka dialog bukan debat. Tambahan dikit Bro. Sebentar. Itu yang saya ingat baru nih. Bro cuma bilang kan bahwa Tuhan Yesus itu tidak seperti ini nabi. Dia menggenapi, dia diurapi imamat dan gerejani. Pengurapan itu untuk nabi, ya kan? Untuk nabi, apalagi raja, imam. Dia menggenapi semuanya, ada di Alkitab Bro. Dia menggenapi semuanya, dia sebagai nabi. Iya. Itu yang dia genapi. Ya kan sesuai dan tulis di kitab Taurat. Ya, saya baca ya Ibrani 1. Setelah pada zaman Daud, Ibrani 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nabi dia, tapi anaknya sendiri itu bedanya. Yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dia menggenapi dia sebagai nabi. Begitu Bro. Itu yang dilakukan. Bukan dia tidak seperti Musa. Dia seperti Musa karena dia menggenapi. Karena dia menjadi anak manusia. Ya kan? Jelas. Makanya kenapa dia sebut anak manusia. Untuk menggenapi segala nabi, imam, raja. Itu digenapi. Begitu Bro Suma. Itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saudara-saudara, semakin Anda menjelaskan Yesus, semakin jauh dari nabi yang sama seperti Musa gitu. Lalu kemudian 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi.
Anda akan sama seperti Yesus. Oh, sama dalam tubuh kemuliaan. Anda pahami dulu tubuh kemuliaan itu. Bagaimana bisa Anda mengatakan tubuh Anda mulia kalau sunat saja tidak? Gak bisa. Tubuh kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang yang kudus. Coba Anda lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, kulupnya tidak disunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Kalau masuk ke tempat kudusnya saja tidak boleh, bagaimana mau masuk ke dalam surga? Kenapa mereka tidak bisa masuk ke tempat kudus? Karena tidak sunat. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan kami akan bertemu dengan Yesus di awan-awan? Sementara orang yang tidak bersunat, orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, di Matius 7 nomor 21-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang jahat dituliskan dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke neraka. Jadi jangan menghayal ketemu Yesus di awan-awan. Itu saudaraku. Jadi kemudian ketika saudara mengatakan antikristus itu adalah kami. Bung, 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas mengatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Anda dari tadi menarasikan dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Padahal kita semua ini datang sebagai manusia. Saudara datang di dunia ini sebagai apa? Sebagai manusia. Apakah Anda sebelumnya adalah Tuhan? Tidak. Bukan seperti itu caranya. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, kitab Ibrani 13, ya, 18 nomor 3, kalau 13 nomor 8. Apa yang dikatakan kitab saudara? Ini kitab saudara sendiri loh yang mengatakan, Yesus Kristus kemarin, hari ini dan seterusnya akan tetap sama. Lantas kenapa bisa dia itu berubah menjadi Tuhan? Sementara di kitab saudara sendiri mengatakan itu, Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Artinya ketika dia datang sebagai manusia, memang dia manusia. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 27, dia menghakimi karena dia diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Jadi tidak ada dasar pijakan Anda mau mendudukkan dia sama seperti Musa. Tidak bisa. Mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Tidak bisa. Malah diterangkan Yohanes lebih besar daripada Yesus. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, di dalam kitab kami diterangkan bahwa dia itu di surga itu dia yang terkecil itu bukan Yesus, tapi Yesus itulah raja di atas di dalam kerajaan Allah Bapa. Dan siapa yang menjadi raja di sana dialah Bapa itu sendiri. Bung, Yohanes 14 nomor 28, aku pergi kepada Bapakku. Bapa itu sama dengan Tuhan. Ku itu adalah aku. Bapakku sama dengan Tuhanku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Selesai kan? Jadi mau dasar mana yang Anda ingin dudukkan? Sebagai orang yang sama seperti Musa tidak bisa. Sebagai Tuhan di kerajaan Tuhan juga tidak bisa. Karena Bapa lebih besar daripada dia. Bahkan Yohanes lebih besar daripada dia. Ini dalil. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini dalil. Al-Quran cukup membantu kami sebagai umat Islam. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Beliau hebat. Yesus itu hebat. Luar biasa dia. Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat. Semuanya itu luar biasa. Tetapi dia melakukan itu hanya karena apa? Dia utusan Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Nah, karena Anda bukan orang Israel, Anda tidak tahu. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda kekuatan mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Sebab dia menjadi perantara bagi Tuhan kepada Bani Israel. Orang Israel harus tahu itu. Tapi Anda bukan Israel. Makanya Anda nggak tahu. Sekira begitu teman-teman, waktu saya sedikit lagi.
10 menit lagi kurang lebih karena saya ada rapat sebentar jam 2 waktu Makassar. Demikian. Silakan. Saya tambahan dikit ya, saya klarifikasi Bro Suma, cepat aja. Kan sudah bolak-balik Bro Suma comot-comot di ayat Alkitab ya. Dan comotannya salah. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi kalau kita baca Filipi ya, ini sudah jelas disebutkan. Kita nggak bodoh Pak. Jangan serong-serongkan ayat firman Tuhan ini ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang tidak percaya Yesus jadi manusia? Kamu yang klaim nuduh-nuduh kami. Kamu salah, tuduhanmu fitnah itu. Ya. Makanya dia disebut anak manusia. Berhentilah fitnah kamu itu. Oke? Ya. Nah, makanya dengan ada ayat ini dia merendahkan diri menjadi sangat terbatas. Makanya ada ayat lain yang berkata, saya ulangi lagi, bahwa dalam waktu yang singkat dia lebih rendah dari malaikat. Makanya firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripadaku. Aku melakukan apa yang Bapa utus. Aku diutus oleh Bapa. Itu kata-katanya seperti itu karena dia menggenapi semuanya, dan ini firman-Nya. Dia hanya merendahkan dirinya. Kalau dia tidak merendahkan dirinya, dia mati kayak orang Israel itu. Ya kan? Supaya dia merendahkan, supaya kita bisa lihat dia. Terang yang nggak terhampiri sudah menjadi terhampiri. Gitu loh. Ya, itu jelas. Jelas banget, kita sangat memahami itu. Begitu Bro Suma. Jadi nggak sembarangan. Terus Anda berkata tadi, manusia. Ya iya, memang kalau kita ini jadi seperti Yesus, itu jelas Pak. Kita baca di kitab Wahyu juga sangat jelas. Bahwa kita memang akan dijemput Tuhan Yesus di awan-awan. Jelas di kebangkitan pertama. Nah, kita akan naik ke surga dan memerintah bersamanya dan baliknya 1000 tahun. Ya kan? Jadi kita sama dengan dia, tubuh kebangkitan itu namanya sama dan bisa melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Begitu loh maksudnya. Bukan kita seperti dia atau kita menjadi Allah. Bukan, siapa manusia bisa jadi Allah? Dia itu adalah Allah itu sendiri, gitu loh. Yang nusul menjadi manusia. Siapa yang tidak percaya bahwa dia nusul menjadi manusia? Makanya disebut anak manusia. Untuk apa? Saya ulangi lagi, dia menjadi anak manusia. Untuk menggenapi dia sebagai nabi. Ya, untuk menggenapi dia sebagai raja, ya, untuk menggenapi dia sebagai apa? Imam Agung. Dia membawa darahnya sendiri, makanya dia disebut anak manusia untuk menggenapi itu semua, ya kan? Jadi ini tidak ada kebohongan di dalam Alkitab, tidak ada pertentangan. Anda yang memahami salah, terus Anda mau menegaskan, mau mengajarkan kami, ya nggak bisa. Kecuali kalau Anda ambil dari Al-Quran, silakan. Kita manggut-manggut saja, gitu loh. Tapi kalau Anda ambil Alkitab itu untuk membenarkan ajaranmu, membenarkan nabi yang kamu percaya, kami tentang itu karena salah. Jadi internal kami yang kamu katakan itu sesat. Itu yang bilang sesat ya. Gitu loh. Ya, dan Anda itu kalau kita lihat itu adalah antikris. Tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu jelas. Menjadi manusia, kamu baca terus seterusnya. Itu ada 2 pernyataan antikris itu, ada 2 ayatnya. Kita nggak bodoh, gitu loh bro. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Lanjutkan bro anak Allah. Jadi Bro Suma ada kesibukan nih Bro Suma, padahal saya mau masih menambahkan. Saya tambahkan sedikit sekali ya Bro Suma. Ya, saya sekali lagi Bang sebagai penutup tadi, nggak apa-apa. Iya, tentang Yohanes ya tadi. Di Yohanes 1 kan saya sudah bacakan di situ ketika Sakaria terbuka mulutnya, dia berbicara di situ, dan engkau hai anakku akan disebut nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, Yesus Kristus mengkonfirmasi itu di kitab yang sama pasal 7 ayat 27. Karena tentang dia ada tertulis, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Mu dan engkau sini Tuhan. Di hadapanmu Tuhan. Jadi itu yang dikatakan di dalam Maleakhi 3 tadi, yang Bro katakan di Maleakhi 3 tadi. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanmu. Mu sini siapa? Tuhan. Makanya Sakaria mengatakan itu dan Yesus konfirmasi itu. Siapa sebenarnya?
Yohanes dipersiapkan untuk apa? Untuk kedatangan Tuhan. Siapa yang datang? Yesus Kristus. Jadi jelas sekali kalau di Alkitab, jelas sekali bro semua. Semua itu makanya saya bilang 8.000 ayat perjanjian baru rujukannya perjanjian lama. Perjanjian baru itu, kitab-kitab para rasul itu hanya mengkonfirmasi pernyataan para nabi telah digenapi. Tentang apa? Keselamatan yang dari Tuhan melalui Sang Mesias penyelamat. Jadi bukan mencocok-cocokkan, tetapi para rasul mengkonfirmasi itu. Sudah terlaksana karya penyelamatan itu. Gitu bro semua. Oke, baik. Mungkin ini terakhir dari saya, saudara-saudara. Yang pertama, saya sangat senang gitu. Saudara saya percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Jadi ketika saudara percaya Yesus itu datang sebagai manusia, ya cukup manusia. Jangan diembel-embelin bahwa dia itu adalah Tuhan, dia jelmaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita merujuk di dalam Yesaya 43 nomor 10, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Artinya, kalau Anda mengatakan dia datang sebagai manusia sebab manusia tidak bisa melihat Tuhan, makanya dia menjadi manusia. Kalau demikian adanya, Yesuslah yang kudu wajib mengajarkan, aku adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kan tidak, Bung. Yesus mengatakan dia manusia, tidak dapat berbuat apa-apa. Kedatangannya bukan atas kehendaknya, ajarannya bukan dari dirinya. Artinya apa yang diterangkan di kitab saudara 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Berarti Yesus itu makhluk surga. Kalau Anda ingin mengatakan, oh dia dari surga, ya makhluk surga. Sama seperti makhluk surga yang lain kan? 1 Korintus 15 nomor 48. Kita menghargai Yesus adalah Tuhan saudara, kita hargai itu. Tapi izinkan saya mengatakan bahwa kalau Anda mengimani Yesus itu datang sebagai manusia, cukup manusia. Jangan diembel-embelin, sebab ketika Yesus datang sebagai manusia, toh dia masih bertuhan, dia masih berdoa, dia masih sujud, dia mengajarkan pengikutnya untuk menyembah kepada yang ada di surga, berdoanya pun terhadap yang di surga, bukan kepada dirinya. Jadi mari kita imani dia sebagai manusia. Saya rasa itu sudah luar biasa tuh. Sebagai manusia, dia adalah nabi, dia adalah juru selamat. Seperti apa dia menyelamatkan manusia? Yaitu dengan cara kemudian menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, itu ajaran Paulus. Bagaimana dengan ajaran Yesusnya? Bagaimana dengan Ulangan 18? Aku akan menaruh firman di mulutnya. Berarti nabi inilah yang harus berkata tentang dirinya, bukan orang lain. Nah, kalau dia adalah Tuhan mengambil jasad manusia, di dalam kitab 2 Tawarik 6 nomor 18, di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 27, benarkah Tuhan akan datang diam bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi langit sekalipun tidak mampu memuat Tuhan. Apalagi rumah ini, apalagi rahim Maria, apalagi tubuh manusia Yesus. Gak bisa memuat Tuhan, gak bisa. Sesuai dengan kitab yang ada di dalam genggaman saudara. Jadi saya rasa saudara-saudara sudah cukup. Itu adalah dari saya sebagai seorang muslim. Saya tidak memaksakan apa yang saya imani. Silakan kita beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau ada yang salah dari saya, mungkin karena saya mengkaji kitab saudara dari kacamata Islam. Tapi paling tidak saya berdialog dengan menyampaikan data. Terakhir, Al-Quran mengatakan wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Itu dari saya terakhir, bahwa Nabi Isa itu memang ada Ruh Kudus padanya sehingga dia mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk ia lakukan. Demikian, saya minta maaf ketika ada kata-kata, ada kalimat yang kurang berkenan, dan terima kasih sudah berdialog dengan baik di tempat ini. Salam hormat dari saya. Salam NKRI, jayalah Indonesia selalu. Demikian teman-teman, saya akhiri. Selamat siang. Oke, saya closing juga singkat ya, Bro Suma. Ya, Saya silakan Bang. closing singkat, Bro Suma. Silakan Bang, silakan. Jadi begini, yang Bro Suma ambil itu Yesaya 43 ayat 10. Ya, itu bukan Tuhan tapi Allah. Ya, jadi beda Bro, kan arti Tuhan dan arti Allah. Ya, jadi begini, ini saya klarifikasi supaya semua yang dibawa itu bisa tahu Bro, yang Bro katakan itu semuanya keliru. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Oke Bro ya. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya, ya kan, kepadaku, ya kan, dan sebentar, percaya kepadaku
dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Begitu loh. Allah itu siapa, bro? Itu jelas di kitab kita. Ya kan? Di kitab kita Allah itu siapa? Ya Yesus itu sendiri, Yotevave, kalau kita lihat. Memang tidak ada Allah yang dibentuk. Gitu loh. Itu Allah, bukan sebutan Tuhan. Itu beda, bro. Ya. Terus yang kedua, mengenai Isa. Ya, Isa dengan Yesus. Sekali lagi saya katakan ya, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab, bahwa Isa dengan Tuhan Yesus itu beda. Ya, itu aja saya mau ingin sampaikan ya. Jadi berbeda. Jadi apa yang dikatakan oleh Bro Suma ini, bahwa Yesus adalah mereka menganggap bahwa Isa adalah Yesus, di iman Kristiani itu berbeda. Dua pribadi yang berbeda, dua orang yang berbeda, tidak sama. Ya, jadi kalau statement-statement di Al-Quran mengenai Isa, terus dibilang, nah kami percaya Isa. Ya iya, itu silakan Anda percaya nabimu. Tapi di Yesus Kristus tidak. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Nah, di Anda kan tidak diajarkan seperti itu. Itu sangat bertentangan, bukan berbeda lagi, tapi bertentangan. Oke, itu closing saya. Mohon maaf jika saya, memang saya begitu ngomongnya. Dari dulu seperti itu. Tidak saya marah ya. Saya mohon maaf, ini untuk menegaskan aja. Ya, kalau keliru ya kita luruskan berdasarkan firman Tuhan. Bukan dari retorika pikiran saya dan saya akal-akalan. Tidak, jujur dari hati. Bahwa firman Tuhan berkata seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan Bro Anak Allah. Ya, jadi closing statement saya mendapati satu poin yang sebenarnya semua bicara tentang ayat, tapi saya lihat ayatnya tidak berbicara seperti itu ya. Tapi ya sudah selesai. Di 1 Korintus 5 yang Bro bilang tadi, 1 Korintus 5, 4-8. 48 kan Bro bilang. Di sini tertulis, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Jadi memang semua nabi, di ayat yang saya ambil ini yang Bro Suma bicarakan tadi, tidak berbicara apa yang Bro Suma katakan. Tetapi justru di sini berbicara kuasa Yesus Tuhan kita. Pernyataan bahwa dia Yesus, dia adalah Tuhan. Orang itu ini berbicara tentang dosa di dalam jemaat sebenarnya, judul perikop ini. Ada orang yang melakukan dosa percabulan sedemikian rupa, sehingga bahkan tidak dilakukan oleh para penyembah berhala. Jadi dosa percabulannya lebih hebat. Di sini Paulus menegaskan, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis, supaya binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi serahkan tubuhnya itu kepada penghukuman yang akan iblis lakukan kepada dia, supaya dia bertobat, supaya dia bisa diselamatkan. Di sini katakan kemegahanmu di ayat 6 ya. Bro Suma bilang 48 kan tadi, 4-8 mungkin ya. Karena ayat ini cuma berbicara berapa ayat? Cuma 18 ayat. 13 ayat ya. Mungkin begitu Bro Suma ya. Saya mau lanjutkan, Bro Suma sudah mau ada urusan mungkin. Iya bang. Nanti kita lanjut lagi bang. Insya Allah kita akan lanjut dialog lagi seperti ini ya. Oke, ya, baik. Thank you ya Bro. Baik, saya Bang Triwira. Terima kasih semuanya. Iya, Bro makasih. Suma juga terima kasih. Siap. Nanti kita ketemu lagi. Oke, baik. Kita baik. tetap akan siap sedia ketemu Bro Suma. Iya, baik saudaraku, saya pamit ya. Ya. Ya, Ya, semangat siang. Assalamualaikum. Ya. Berdiskusi dengan baik. Terima kasih ya Bro. Sudah datang berdiskusi dengan baik di room saya. Terima kasih ya. Ya, gimana kabarnya Triwira, Bro Triwira? Namanya ini memang ekstrim sekali ya. Ya, puji Radikal Tuhan, sekali. harus digas. Kalau menurut saya memang harus begitu, Bro. Karena firman Tuhan itu nggak ada toleransinya loh. Firman itu ya dan amin. Jangan kita degradasi firman itu. Jangan, Bro. Itu, aduh, saya nggak mau. Saya takut. Kalau saya takut